Halo rekan semua, selamat datang kembali di channel Pertanian Terpadu. Rekan semua, khusus untuk rekan-rekan peternak entok ya, atau rekan-rekan petani yang akan memelihara entok atau beternak entok sebagai sambilan ya. Hari ini saya akan bercerita sedikit tentang ternak entok irit pakan. Nah, rekan-rekan semua yang merasa atau percaya bahwa ternak entok itu pakannya boros, saya akan spill teknik atau trik atau cara khusus yang sudah saya lakukan supaya ternak entok itu irit pakan. Langsung saja ya, saya buat secara singkat mungkin supaya rekan-rekan semua tidak terlalu buyar pikirannya seperti itu ya. Ada dua pokok yang perlu kita garis bawahi ketika kita ingin ternak entok tetapi irit pakan. Yang pertama tentang pakan dan juga cara pemberiannya. Jenis pakannya kita bahas terlebih dahulu. Kalau mau irit pakan, konsumsi pakannya itu tidak terlalu boros seperti itu ya. Gunakan jenis pakan campuran. Nah, kalau rekan-rekan semua merasa konsumsi pakannya terlalu banyak, tidak sesuai dengan apa yang diperkirakan oleh rekan-rekan semua ketika beternak entok, saya sarankan untuk memikirkan kembali atau menganalisa kembali pakan yang digunakan. Kalau rekan semua menggunakan pakan jadi, pakan itik, petelur misalnya, pakan fur katakanlah seperti itu, tanpa ada campuran, jelas boros. Saya katakan jelas boros, apalagi tidak didukung dengan teknik pemberian yang tepat. Maka dari itu, untuk menghindari hal seperti itu, kita sebaiknya memilih jenis pakan campuran, racikan pakan yang kita buat secara khusus agar konsumsi pakan ini bisa kita kendalikan sesuai dengan target panen kita. Racikan pakannya terdiri dari apa saja? Kuncinya di sini ya. Saya spill sedikit untuk nutrisi atau pakan sumber nutrisi yang lengkapnya kita menggunakan pakan jadi sebagian ya. Ini kita campur ya. Kemudian untuk tambahannya kita menggunakan bahan-bahan pakan alternatif, bisa dari berbagai macam ya, ada daun-daunan segala macam itu, pokoknya sumber pakan alternatif yang gratis atau yang murah atau bahkan yang gratis yang bisa kita siapkan. Nah, yang ketiga rekan semua, campuran yang harus kita siapkan yaitu jagung giling. Kenapa jagung giling? Jagung giling ini kita pilih karena teksturnya yang keras. Jadi kalau kita membuat campuran pakan, meracik pakan, sebaiknya kombinasikan antara pakan lunak dengan pakan keras, sehingga nanti pakan lunak itu akan tercerna terlebih dahulu, kemudian pakan yang lebih keras itu akan tercerna secara perlahan-lahan. Jadi tidak langsung habis dicerna, sehingga nanti entok-entoknya bisa cepat lapar. Nah, praktek ini sudah saya buktikan di kandang saya. Strateginya seperti itu. Jadi kita kombinasikan antara pakan jadi, pakan pabrikan, kemudian ada bahan-bahan pakan alternatif, ya bisa enceng gondok, bisa zola dan lain sebagainya ya. Pokoknya yang gratis-gratis, yang melimpah, yang ada di lingkungan sekitar yang bisa kita siapkan. Kemudian tambahan jagung giling, jagung pecah. Itu untuk pakan campurannya. Jenisnya dibuat seperti itu. Rekan-rekan semua bisa sesuaikan dengan keadaan masing-masing yang jelas. Kombinasinya itu adalah antara bahan pakan yang keras dan bahan pakan yang lunak. Ini triknya dibuat seperti ini. Kemudian pemberian pakannya juga perlu diperhatikan. Nah, ini bisa secara berkala rekan-rekan semua buktikan. Untuk pemberian pakan agar konsumsi pakannya justru bisa lebih irit, itu sebaiknya pemberian pakannya itu malah justru full, dibiasakan.
Jadi seperti ini rekan semua ya. Kalau ternak kita itu biasa kekurangan pakan, dia akan lebih rakus. Biasanya begitu ada makanan akan pokoknya gila-gilaan seperti itu, konsumsinya seperti itu. Tetapi kalau ternak-ternak kita itu tidak pernah merasa kekurangan pakan, itu selalu kenyang seperti itu ya, nanti konsumsi pakannya dia tidak akan membabi buta. Ketika diberi pakan nanti tidak akan seperti itu, tidak akan serakus biasanya. Dan konsumsinya bedanya kalau pemberian pakan seperti ini, itu nanti entok akan makan sedikit demi sedikit tetapi sering, asalkan bahan pakannya itu selalu tersedia di tempatnya. Tekniknya seperti itu rekan-rekan semua. Walaupun tidak bisa, misalnya tidak selalu tersedia sepanjang hari, paling tidak ada sisa. Jadi kita berikan, kita biasakan di tempat makan itu ada sampai sepanjang waktu setengah hari misalnya, itu bisa sedikit-sedikit mereka makan seperti itu. Nanti tidak akan berebut dan tidak akan terlalu rakus sehingga nanti menghabiskan lebih banyak pakan. Itu tekniknya yang berkaitan dengan pakan dan cara pemberiannya. Kemudian trik kedua agar ternak entok irit pakan adalah dengan sistem pemeliharaan yang tepat. Yang tepat seperti apa menurut saya ya, yang saya praktekkan di kandang saya, yaitu sistem pemeliharaan yang mendukung target ini adalah sistem pemeliharaan full kandang atau sistem pemeliharaan intensif dengan kandang box seperti itu ya. Jadi entok dikandangkan, kemudian kita berikan pakan dengan sistem pakan tadi. Kemudian teknik pemberian pakannya juga bisa tadi, pemeliharaannya juga bisa seperti yang sudah saya singgung di awal ya. Pemberian pakannya itu bisa full, syukur-syukur bisa selalu ada sepanjang hari, sehingga nanti entok kita terbiasa kenyang terus perutnya, jadi tidak membabi buta, tidak rakus dan tidak sangat rakus, sehingga lebih banyak makan dan pakan yang ada di dalam perut itu tidak bisa tercerna dengan maksimal karena perut terlalu penuh. Kurang lebih seperti itu. Itu teknik yang bisa kita pertimbangkan rekan-rekan semua. Saya tidak bisa menjamin hasilnya sama, irit seberapa iritnya, tetapi teknik ini sudah saya terapkan dan rekan-rekan semua bisa melakukan uji coba skala kecil secara bertahap dan mengambil kesimpulan sendiri setelah uji coba tersebut dilakukan. Yang terjadi di kandang saya, yang saya dapati itu cukup efektif untuk menekan jumlah pakan yang dibutuhkan untuk ternak kita seperti itu. Jika dibandingkan dengan sistem-sistem yang biasa dilakukan oleh peternak lain itu jauh. Jadi saya itu kalau dibilang irit ya sangat irit bisa dibandingkan, karena saya sudah membuktikan berkali-kali saya lakukan uji coba untuk yang pemberian pakannya secara terbatas, kemudian yang bahan-bahan pakannya itu asal tidak dipertimbangkan antara yang lunak dan yang keras dan lain sebagainya, itu hasilnya jauh berbeda. Maka dari itu saya mengambil kesimpulan secara sesuai dengan apa yang sudah ada tersebut, ternak entok irit pakan itu bisa dilakukan dengan beberapa hal yang sudah saya sebutkan tadi. Singkat saja, mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Terima kasih, sampai di sini, sampai bertemu untuk video kita selanjutnya. Salam sukses.